perbedaan antara metode perhitungan biaya produksi berdasarkan metode pesanan dan metode proses. Metode pesanan adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan spesifik dari pelanggan. Biaya produksinya dihitung tiap pesanan secara terpisah dan dibebankan kepada customer berdasarkan pesanan yang diterima. Contohnya, kantor akuntan, percetakan undangan pernikahan, dan mebel akan membuat pesanan sesuai dengan request pelanggannya. Kemudian, untuk cara pencatatan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead akan dibebankan kepada pembeli melalui pencatatan pada setiap pesanan dan tarif yang telah ditentukan. Kemudian untuk perhitungan harga pokoknya, semua biaya bahan baku, tenaga kerja, hingga overhead akan dijumlahkan ke dalam kartu biaya pesanan dengan rumus harga pokok pesanan sama dengan bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead pabrik. Untuk kelebihan dan kekurangan metode pesanan atau job costing, kelebihannya pengendalian biaya akan lebih akurat karena perhitungan setiap pesanan, sehingga perusahaan akan menetapkan harga jual yang tepat, laba akan terbaca dengan akurat, dan estimasi biaya yang lebih baik. Untuk kekurangannya, biaya administrasi tinggi karena menggunakan banyak pencatatan dan dokumen. Untuk metode proses atau proses costing adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan proses produksi yang berulang. Biaya produksinya dihitung setiap proses produksi dan biayanya dibebankan kepada produk yang dihasilkan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Contohnya, pabrik biskuit atau wafer akan memproduksi biskuit atau wafer dengan proses yang standar dan berkelanjutan untuk menghasilkan sejumlah biskuit atau wafer. Selain itu, ada penghilangan minyak. Kemudian, cara pencatatannya adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead akan dibebankan kepada produk yang dihasilkan. Kemudian untuk perhitungannya, menjumlahkan semua biaya mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga overhead untuk kemudian dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Untuk rumusnya, harga pokok per unit sama dengan total biaya proses dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Untuk kelebihan dan kekurangannya, metode proses ini memiliki kelebihan biaya administrasi yang rendah dan pengendalian biaya akan lebih mudah dan sederhana serta efisien bagi perusahaan. Kekurangannya tidak memberikan informasi biaya per unit secara spesifik, kompleks, dan perhitungannya rumit. Yang kedua, disajikan sebuah data dari PT Citra Pesona yang memproduksi barang melalui 2 departemen di bulan Agustus 2024. Departemen yang pertama bertanggung jawab atas awal produksi. Barang yang sudah melalui proses akan dikirim ke departemen kedua untuk tahap penyelesaian. Dua data tersebut akan dihitung dengan metode rata-rata tertimbang dan juga metode FIFO. Untuk metode rata-rata tertimbang, awalnya kita akan menghitung unit ekuivalen dengan cara menggabungkan unit awal dan unit baru. Kemudian kita akan mencari biaya produksi per unit dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah unit. Kemudian menghitung alokasi biaya unit selesai dan jumlahnya adalah 13.521. Setelah itu kita hitung biaya produksi untuk unit dalam proses akhir dengan total 13.523,4. Keduanya dijumlahkan dan hasilnya 14.030. Hal tersebut juga berlaku pada departemen kedua hingga menemukan jawaban 45.072. Untuk metode FIFO yang pertama kita hitung biaya produksi per unit, kemudian biaya produksi total, selanjutnya ada biaya produksi untuk unit dalam proses. Untuk hasil akhirnya 15.373. Dan untuk departemen kedua ditemukan hasil 55.746. Soal yang ketiga, PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk kemasan makanan ringan. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, perusahaan menetapkan sistem biaya standar
Selama Mei 2025, data biaya standar dan realisasi memproduksi 200 unit adalah sebagai berikut. Kemudian dibuat analisis selisih terhadap komponen biaya berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku. Dihitung biaya standar, total biaya standar, biaya realisasi dan total biaya realisasi, kemudian dihitung selisihnya. Tersebut juga berlaku pada tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik. Soal keempat, jelaskan mengapa perusahaan manufaktur sangat memerlukan sistem biaya standar dalam mengendalikan biaya produksi secara efisien. Sertakan minimal 3 alasan berdasarkan penjelasannya. Yang pertama, sebagai alat perencanaan dan penyusunan anggaran yang akurat. Sistem biaya standar adalah hal pokok dari proses penganggaran. Untuk membuat anggaran yang akurat, manajemen perlu estimasi biaya yang andal. Anggaran didasarkan pada biaya standar akan dapat dipertanggungjawabkan dan lebih realistis daripada anggaran yang hanya berasal dari tebakan. Yang kedua, sebagai tolak ukur pengendalian biaya dan evaluasi kerja. Sistem biaya standar memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengevaluasi kinerja departemen produksi dan karyawan secara objektif dengan cara membandingkan biaya aktual dan biaya standar. Yang ketiga, menyederhanakan proses akuntansi dan mempercepat pengambilan keputusan. Misalnya untuk penetapan harga jual dan penawaran kontrak untuk sebuah proyek atau pesanan khusus. Perusahaan akan menggunakan biaya standar untuk memberikan harga penawaran yang kompetitif dan cepat. Soal terakhir, PT Bonoya Tbk adalah perusahaan manufaktur yang menghasilkan 2 jenis produk yakni SG dan JK. Untuk meningkatkan ketepatan dalam penentuan harga pokok produk, perusahaan sedang mempertimbangkan penggunaan sistem Active Based Costing atau ABC sebagai alternatif dari sistem tradisional berbasis jam kerja langsung. Data produksinya sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, kita harus menghitung tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas, total biaya overhead yang dibebankan kepada masing-masing produk, biaya per unit produk SG dan juga JK dengan sistem tradisional dan sistem ABC. Kemudian membandingkan dan menganalisis perbedaannya. Dan presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.